Klub berhasil mengemban tanggung jawab mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar dan keputusan tepat tadi pagi. Gak nyangka Mark Klok sangat berani bilang gini usai tak masuk skuad timnas Indonesia. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Keputusan tepat tadi pagi. Gak nyangka Mark Klok sangat berani bilang gini usai tak masuk skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, dengan penuh kejutan dan rasa tak percaya mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Mark Klok mengetahui kabar tersebut melalui media sosial, sebuah kenyataan pahit yang harus diterimanya. Padahal, Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Ini adalah kali pertama Mark Klok, pemain naturalisasi yang selalu diandalkan, tidak dipanggil ke tim Merah Putih. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai mantan pemain Persija Jakarta yang pernah memegang peran vital di lini tengah timnas Indonesia, Klok kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tersingkirkan oleh beberapa pemain keturunan yang baru bergabung. Kehadiran pemain-pemain baru ini membuat Mark Klok jarang mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya bersama timnas terjadi saat Indonesia kalah 1-3 dari Irak pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 Januari 2024. Klok juga sempat masuk dalam skuad untuk melawan Vietnam di laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Namun tak sekalipun ia dimainkan, bahkan pada laga keempat, Klok tidak dibawa ke Vietnam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Mark Klok masih dibutuhkan timnas Indonesia, mengingat skuad timnas Indonesia sudah ada Tom Haye dan Ivar Jenner? Ayo teman-teman, tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini, menjelang laga melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, nama Klok kembali tidak ada dalam daftar panggilan. Pemain-pemain yang mengisi posisinya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand tetap dipilih oleh Shin Tae-yong. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, ujar Mark Klok dengan nada kecewa. Kekecewaan ini semakin terasa karena dirinya sedang tampil gemilang bersama Persib di Liga 1 2023-2024, membawa Maung Bandung lolos ke final Championship Series Liga 1 2023-2024 melawan Madura United pada 26 dan 31 Mei 2024. Meski demikian, klub tetap menerima keputusan Shin Tae-yong. Dia berjanji tidak akan menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan kembali tempatnya di timnas Indonesia. Apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Namun saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas Indonesia, tutup Mark Klok dengan penuh tekad. Para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Sebelum melawan Irak dan Filipina, timnas akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2024. Berita selanjutnya spesial kabar Abroad. Justin Hubner tukar nasib dengan Asnawi Mangkualam. Berikut faktanya. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, mulai kehilangan tempat di Cerezo Osaka, sementara Asnawi Mangkualam kembali mendapatkan kesempatan bermain di Port FC. Pemain bertahan tangguh ini sempat menjadi andalan di Cerezo Osaka pada tanggal 11 Mei lalu. Justin tampil sebagai starter pada laga pekan ke-14 J1 League 2024 melawan Vissel Kobe. Namun, tragedi terjadi di lapangan.
Justin Hubner gagal membawa timnya meraih kemenangan. Gawang Cerezo Osaka dibombardir dan kebobolan 4 kali, mengakibatkan kekalahan telak 1-4. Sejak bencana tersebut, Justin Hubner tak lagi dipercaya untuk turun ke lapangan. Pemain yang dimiliki Wolverhampton Wanderers ini sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir Cerezo Osaka, yaitu saat melawan Machida Zelvia pada 15 Mei 2024 dan Avispa Fukuoka pada 18 Mei 2024. Cerezo Osaka kini terpuruk di peringkat ke-7 klasemen J1 League 2024, dengan hanya mengumpulkan 23 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 9 angka dari Machida Zelvia yang kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia yang tangguh, sempat kehilangan tempat di Port FC pada akhir April hingga awal Mei 2024. Asnawi absen pada laga pekan ke-26 dan 27 Liga Thailand 2024. Namun, harapan muncul kembali. Asnawi kembali mendapatkan kesempatan bermain saat Port FC melawan Buriram United pada 12 April lalu. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir laga, Asnawi membuktikan bahwa semangatnya belum padam. Pada pertandingan berikutnya, Asnawi dipercaya menjadi starter saat Port FC ditantang Ratchaburi FC pada 19 April 2024. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2, namun sayangnya, Asnawi harus ditarik keluar pada menit ke-62. Hasil seri tersebut membawa Port FC menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 54 poin, tertinggal 12 angka dari Buriram United yang memimpin klasemen dengan kokoh. Perjuangan Justin Hubner dan Asnawi Mangkualam dalam mengarungi kerasnya kompetisi sepak bola internasional terus berlanjut, dan semangat mereka untuk mengharumkan nama Indonesia tidak pernah padam. Bikin Shin Taeyong cengar-cengir terus-menerus? Shin Taeyong akui supporter timnas Indonesia semakin banyak. Janji bahwa skuad Garuda terbang tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, dengan penuh semangat mengakui bahwa supporter skuad Garuda makin membesar dan membahana. Shin, yang baru saja memimpin timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar, menyaksikan sendiri bagaimana dukungan supporter yang luar biasa terus mengalir meski mereka berada jauh dari tanah air. Hingga laga terakhir, ribuan supporter setia masih membanjiri stadion, menunjukkan loyalitas tanpa batas. Fenomena yang sama terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang siap membakar semangat tim dengan sorak-sorai mereka. Dengan performa yang semakin gemilang, penggemar timnas terus bertambah pesat. Shin Taeyong menyadari situasi ini dengan penuh apresiasi. Menurutnya, penampilan timnas yang terus membaik adalah magnet utama yang menarik supporter untuk datang dan menyaksikan pertandingan langsung. Ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, ujarnya. Karena perkembangan sepak bola Indonesia yang luar biasa, penggemar semakin banyak berdatangan. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan bahwa supporter skuad Garuda kini diakui sebagai salah satu yang terbanyak dan paling fanatik. Dia berjanji bahwa timnas akan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa depan. Saya merasa fans sepak bola di Indonesia sangat banyak. Pastinya timnas akan lebih baik dan terus berkembang, tegas Shin dengan penuh optimisme. Sementara itu, timnas Indonesia bersiap untuk bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Shin Taeyong berharap dukungan supporter terus mengalir agar mereka bisa tampil lebih baik lagi. Dengan tekad bulat, dia bersama timnya akan berjuang demi kemajuan sepak bola tanah air. Jadi, mohon dukungan dari fans sepak bola Indonesia. Semoga sepak bola kita selalu maju, pungkasnya dengan penuh semangat dan harapan. Inilah seruan dari sang pelatih. Mari kita dukung timnas dengan segenap hati dan jiwa, demi kejayaan sepak bola Indonesia. Kalian pasti sedih teman-teman. Hancur berantakan. Pengelola GBK pastikan rumput kembali sehat saat digunakan timnas Indonesia. Begini faktanya. Koordinasi PSSI dan pengelola Stadion Gelora Bung Karno. Kondisi rumput jadi fokus utama. Gelora Bung Karno, GBK, kembali menjadi sorotan panas di media sosial. Kondisi rumput yang memprihatinkan pasca konser besar-besaran menimbulkan kekhawatiran.
Betapa tidak, stadion megah ini akan menjadi arena pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Dengan skuad Garuda bersiap menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni, kondisi rumput harus sempurna untuk menunjang performa maksimal pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana mungkin kita bisa berharap pada kemenangan jika lapangan sendiri tidak mendukung? Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dengan tegas menyatakan bahwa PSSI telah melakukan koordinasi intens dengan pengelola GBK. GBK itu bukan milik PSSI, kita ini hanya penyewa, tegasnya. Usai konser, komunikasi langsung dilakukan untuk memastikan kondisi rumput. Pengelola GBK memberikan jaminan penuh bahwa kondisi rumput akan segera pulih. Dalam 5 hari, rumput yang tertekan akan bangkit kembali dan akan diberikan pupuk, jelas Arya dengan nada optimis. 6 hari kemudian, rumputnya akan kembali prima. Pernyataan pengelola stadion ini tentu saja menjadi harapan besar bagi Arya dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Terlebih lagi, laga melawan Irak dan Filipina sangat krusial untuk kelangsungan perjalanan skuad Garuda di kualifikasi ini. Ketua Umum PSSI memberikan perhatian khusus dan meminta untuk terus memeriksa dan mengontrol kondisi rumput GBK. Kita harus memastikan rumput GBK dalam kondisi terbaik untuk timnas kita, ujar Arya penuh semangat. Kita semua berharap janji ini bukan hanya sekadar angin lalu. Kondisi rumput yang ideal adalah kunci bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan dan melangkah ke babak selanjutnya. Federasi Sepak Bola Irak dikabarkan menyiapkan koki khusus saat bertamu ke kandang timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Irak ini akan menjadi pertarungan sengit yang dijadwalkan terlaksana pada 6 Juni mendatang. Ini adalah laga krusial dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menjelang laga ini, Federasi Sepak Bola Irak bergerak cepat dengan niat mengirimkan wakilnya ke Indonesia lebih dulu. Misi mereka? Memastikan segalanya berjalan mulus untuk para pemain mereka, mulai dari tempat menginap hingga stadion yang bakal digunakan. Federasi Sepak Bola Irak mengirim delegasi administratif tim utama ke Indonesia guna mengawasi reservasi hotel, makanan, stadion, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim Irak di Indonesia, ungkap laporan. Hal ini dilakukan agar tak terjadi kebingungan administrasi, tambah win-win. Tapi tunggu dulu, ini belum seberapa. Federasi Sepak Bola Irak juga bersiap membawa koki khusus untuk tim mereka. Ya, Anda tidak salah dengar. Koki ini ditugaskan untuk memastikan para pemain mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera mereka, mengingat makanan di Asia Timur dianggap kurang cocok untuk mereka. Federasi Irak akan mengirimkan koki khusus bersama tim Irak untuk menyediakan makanan bagi para pemain, staf administrasi, dan pelatih, tulis laporan tersebut. Terutama karena kualitas makanan di Asia Timur tidak cocok untuk para pemain. Federasi telah mempertimbangkan masalah ini untuk memberikan segala kenyamanan selama tim Irak tinggal di Indonesia. Sementara itu, hasil laga ini bakal menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong sangat butuh kemenangan jika ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Vietnam terus menempel dengan raihan 3 poin. Di sisi lain, Irak sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya dengan menempati peringkat teratas grup F dengan 12 poin. Pertarungan ini bukan hanya soal skill di lapangan, tetapi juga tentang persiapan matang hingga ke urusan dapur. Saksikan perjuangan timnas Indonesia yang penuh semangat di SUGBK. Pengakuan jujur pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bangga dengan pemainnya saat ini. Berikut infonya. Membangun skuad Garuda dengan keberanian dan dedikasi. 4 tahun lalu, Shin Tae-yong memulai revolusi besar dalam sepak bola Indonesia. Dengan semangat yang membara dan visi yang tajam, ia memimpin perubahan yang membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Keputusan-keputusan beraninya, termasuk menurunkan pemain muda di ajang internasional, membuktikan betapa beraninya dia dalam membentuk masa depan sepak bola tanah air. Langkah-langkah berani Shin menghasilkan timnas U23 Indonesia yang kini didominasi oleh pemain senior. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil dari rencana matang dan visi strategis yang ia tanamkan sejak awal.
Dengan program latihan keras dan fokus pada penguatan fisik, Shin menciptakan generasi pemain yang tangguh dan siap tempur di kancah internasional. Shin Tae-yong dengan penuh kebanggaan menjelaskan bahwa para pemain timnas sudah sesuai dengan ekspektasinya. Mereka tidak hanya mampu menjalankan taktik yang diberikan, tetapi juga melewati latihan berat tanpa keluhan. Porsi latihan memang banyak dan taktiknya kompleks, tetapi mereka tetap mengikuti tanpa ada keluhan. Ini bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai berkembang, ujarnya dengan semangat yang membara. Shin juga mengungkapkan rasa terharunya atas penerimaan yang ia terima dari para pemain. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, meskipun metode latihannya sangat berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Saya sangat tersentuh saat datang ke Indonesia. Datang dari luar negeri membawa teknik latihan yang berbeda, tetapi mereka menerimanya dengan baik. Ini yang membuat saya semakin bersemangat karena semua pemain ingin berubah, lanjutnya dengan nada penuh inspirasi. Pemain skuad Garuda bukan hanya disiplin dalam menjalankan aturan yang diterapkan, tetapi juga tetap rendah hati. Meskipun ajaran saya dari luar negeri, mereka tetap menerimanya dengan baik, pungkasnya dengan bangga. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, ia adalah inspirasi dan pendorong utama kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi yang ia tanamkan, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Satu lagi kabar membanggakan. Nathan Choaon resmi masuk skuad Swansea City musim 2024 hingga 2025, kans The Swans beri kesempatan pemain terpopuler. Pemain timnas Indonesia, Nathan Choaon, dengan penuh semangat diumumkan sebagai bagian dari skuad Swansea City untuk musim 2024 hingga 2025. Setelah menyelesaikan musim 2023 hingga 2024 bersama SC Heerenveen, Nathan kembali ke klub induknya, Swansea City, membawa harapan besar dan ambisi baru. Hanya dalam hitungan waktu singkat, The Swans dengan bangga mengumumkan bahwa Nathan akan menjadi bagian integral dari skuad mereka untuk musim mendatang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Nathan akan bergabung dengan deretan pemain hebat, termasuk mantan gelandang Liverpool, Joe Allen. Nathan kini siap memulai petualangan barunya membela Swansea City di bawah asuhan pelatih anyar, Luke Williams. Ini adalah babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Musim 2023 hingga 2024 di SC Heerenveen memang menjadi pengalaman berharga, meski hanya mendapatkan 15 menit bermain dalam 4 laga dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Namun, musim ini adalah kesempatan emas bagi Nathan untuk membuktikan dirinya dan mencari menit bermain lebih banyak di Swansea City. Di media sosial, Nathan telah mencuri perhatian. Fanpage Swansea City di X, Only Swans, menobatkannya sebagai pemain terpopuler di Swansea City berdasarkan jumlah pengikut di Instagram yang hampir mencapai 2 juta. Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan Choaon bermain 2 kali untuk tim senior dan tim U23, tulisnya. Dia mendapat nyaris 2 juta follower di Instagram, membuatnya sejauh ini sebagai pemain dengan follower terbanyak meski belum pernah main untuk tim senior Swansea. Nathan juga kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pelatih Shin Tae-yong bahkan memuji pemain 21 tahun ini karena kemampuannya dalam berkomunikasi di lapangan. Nathan dinilai mampu membangun komunikasi dengan pemain lain yang seringkali diam dan sungkan. Untuk Nathan, hal seperti itu justru yang harus pemain kita pelajari, kata Shin Tae-yong. Budaya tidak saling menyalahkan di lapangan menjadi sorotan, dan Nathan menunjukkan contoh yang baik. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus, tambah Shin Tae-yong. Inilah saatnya bagi Nathan Choaon untuk bersinar di Swansea City dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.